Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyah Fazahira. Dengan 3 digit terakhir 048 dari TRO 24 kelas praktikum B. Di sini saya akan menjelaskan terkait SPI storage. Nah, jadi SPI itu apa dan SIP storage itu apa? Jadi SIP memory ini merupakan flash memory yang ditanam internal dalam satu paket prosesor atau CPU plus flash. Nah, SPI storage merupakan penyimpanan eksternal yang diakses menggunakan protokol komunikasi SPI. SPI menawarkan kecepatan tinggi yang melampaui I2C untuk transfer data masif. Nah, sistem in package gabungan CPU dan flash PSRAM dalam wadah fisik tunggal itu ukuran PCB-nya sangat ringkas, desain hardware sederhana mengurangi MI atau intervensi. Contohnya ESP32 Pico D4 dengan internal 4 MB flash. Nah, variasi SPI storage ini ada EEPROM, NOR flash, dan SD card. Untuk EEPROM, dia kapasitasnya kecil, super awet, dan digunakan untuk konfigurasi. Untuk NOR flash, dia kapasitas sedang dan standar IoT, jadi 100.000 siklus. Dan SD card, kapasitas GB untuk logging data masif. Nah, SPI EEPROM, dia memiliki ketangguhan data ideal untuk data yang tidak boleh hilang saat listrik mati atau non-volatile dalam kapasitas kecil. Jadi dia kredensial Wi-Fi, kunci kalibrasi sensor, dan parameter PID motor. Untuk SPI NOR Flash, dia standar IoT capacity-nya itu 1-16 MB. Dalam manajemen filenya itu dapat dipartisi seperti hard disk kecil menggunakan file sistem khusus. Dia speeds-nya itu usang dan lambat untuk file besar. Lalu LFS-nya modern, lebih cepat dan awet. Dengan catatan, data harus dihapus per blok atau sektor sebelum ditulis ulang. Lalu microSD via SPI mode, dia penyimpanan masif, jadi hampir semua SD card mendukung protokol SPI standar, itu seperti MISO, MOSI, SCK, sampai CS. Dia data logger, CSV atau GPS, file audio dan multimedia, dan juga image buffering. Formatnya FAT16 atau FAT32, mudah dibaca di PC. Tantangannya tuh pada word leveling. Jadi siklus tulis dan hapus. Yang menulis di alamat fisik yang sama berulang kali akan membuat sel memori mati. Solusinya merotasi penulisan secara otomatis ke sektor fisik yang berbeda agar keausan merata. Nah, RTX atau Mutex Protection atau Shared Bus Safety boost SPI rawan korupsi jika dua tas menulis bersamaan. Nah, pada mutex ini, fungsi akses file wajib dikunci menggunakan mutex sebelum proses penulisan dilakukan. Penulisan storage adalah operasi blocking yang lambat. Ada string buffer dan chunking. Optimasi penulisan, jangan menulis data byte per byte atau dalam setiap 1 detik. Ini akan memboroskan clock cycle SPI. Kita perlu menampung data di RAM buffer. Yang kedua, tunggu hingga 512 byte atau satu sektor, lalu flash data sekaligus ke SD card. Nah, ini ada dedicated file testnya. Ada komponen tes prioritas rendah, strateginya adalah satu-satunya entitas yang boleh menyentuh SD card. Lalu untuk queue management, tas sensor akan melempar data ke queue tanpa menunggu proses tulis. Dan responsivitasnya, sistem utama tidak tersendat saat penulisan lambat. Baik, untuk penyampaian materinya, kurang lebih cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke video praktikumnya. Ya rekam lah. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan praktikum yang telah kami kerjakan. Jadi di sini ketika ini si kodenya udah terupload, maka di I2C-nya dia akan langsung kelihatan tulisan sistemnya sudah start atau ready, dan si SD card-nya ini sudah bisa terbaca di sini. Oke. Nah, lalu di serial monitornya dia juga akan membaca dari hasil sensor-sensor yang telah dibacakan, dan itu akan tersimpan di CSV.
Untuk wiringnya sendiri ini menggunakan DHT dan juga SD card. Nah, sini untuk programnya sendiri ada MISO, MOSI, SCK, dan CLK. Seperti itu untuk pengiriman datanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf